atau pelusannya juga masih ngeberikan hal yang sama. Vanity Moskopnya Om, yang Om mau tanyakan tadi mendingan tutup aja nggak sih? Mendingan di band, benar. Dan di band juga ada Hayabusa yang terlepas. Oh, berarti ada yang lepas nih. Hayabusa. Hayabusa itu dia. Hayabusa, Roger. terlepas, Roger kelepas. Terus juga ngomongin Valentina, Zack kelepas, Edith kelepas. Banyak ya? Banyak yang lepas. Ya, tapi kalau ngeliat dari prayo bandnya sih Hayabusa ya. Betul. Sama ini untungnya ya, Chip menjadi trio tetap ditutup dan Roger harusnya masih menjadi flexing. Walaupun dia nggak flexing ini bahaya banget, bisa dimakan posisinya. Roger kalau ditaruh di jungle dengan ada Ruby di rip. Nah, Iya benar. Ruby sih, ini Ruby juga masih belum percaya buat win streak hari ini ya. Tapi bisa. hero kuncian ya harusnya, tapi Hayabusa Nail nih yang bakal muncul. Dan itu dia Ruby. Wow. Dua pick yang cukup meyakinkan kali ini untuk alter ego. Hayabusa Sanjo. Nah ini yang serem dari sekarang munculnya Hayabusa juga. Dan dari tadi menjadi prayo untuk di band. Buat Shadow punya, Shadow Gale punya, bisa nangkep Rogernya sama masa Roger juga punya. Ya mungkin agak potensial lah ya, yang memang bisa ngedos. Gua tipikal laki-laki pemberani sih, Om. Jadi Nggak takut gua sama Hayabusa. edit. Saber. Ada dua, mau edit atau ke arah sosok dari Gopra. Nah, atau bahkan kayak mau ambil kaca plus juga ya. Gufranya dulu. Dua-dua. Arlot, oke ada Arlot. Udah lagu pindah lo di sini. Oke, besok analis ya. Kita mencari main guys teman-teman. Udah jangan takut. Ini kalau bisa dibilang, paling mereka berhasil Om. Ini maininnya apa? Maininnya Nolan, tapi jangan maininnya Roger di arah jungle. Kenapa Iya, Nolan? susah. Biar dia main sama Kufra, rusuh, laras, bikin miskin seperti Nail di game pertama. Ya, dan juga punya escape setidaknya kan. Dia punya SCP. Hero early yang mungkin nggak terlalu banyak farming nantinya untuk di jungle kan. Dia dilempar ke gold lane. Betul. Alright. Tapi pick ketiga dari Alter Ego, akankah ada Ruby atau bahkan Terizla kembali? Karena kalau lihat dari Terizla untuk Nino ini juga begitu luar biasa bagusnya, tapi Zas terlebih dahulu. Dan abis ini mungkin bandnya bakal ke arah Valentina. Oh iya, ada Zas yang dipakai sekarang. Dan Zas yang muncul bisa jadi untuk counternya semisal Valentina bisa jadi tidak akan ada dua dominator yang muncul ya. Dan juga dua dominator ini kan memang cukup bahaya, tapi hero pegangan yang bisa dimainkan oleh Geek melihat hal ini adalah Faramis. Nah, gak kelihatan deh mana Miss Aboy, kira-kira bagaimana juga perfect timingnya, Yes. agresifnya juga. Mahal sih itu sekarang. Ben, Pak, mahal sih, tapi kalau Kenapa? Napas dulu, napas dulu. Sabar, napas dulu. Keselokan lo. gua kualat sama mau. Keselokan lo. Gua ngerjain sama kualat gua. Langsung dibayar konten sama malaikat. Oke, tapi tadi setelah di-ban, tapi ada komen nih dari REKT. Sang coach kita sekarang, perlombakan AS sudah kami lakukan bareng-bareng. Biar hasil yang membuktikan pasti season ini kita akan hebat. Ya. Ada keyakinan tersendiri nih. Jujur, gua setuju sih. Pertama adalah dia ngambil 1 poin dari Geek Farm yang lagi super power tadi aja. Itu udah membuktikan gak sih? Mereka adalah tim yang harus diwaspadai. Waduh. Wah. Oke, tapi tanpa Faramis. Nah ini kenapa tadi? Iya. Kenapa Faramis bisa karena untuk nahan High loss. skill-nya dan tanpa high loss juga. Oke. Oh ini berarti kita pakai hero lain dong. Nah, ini kan Ya. pertama tadi udah Halos, kedua ada Terizla. Yang tadi pakai Ruby ya kan. Bisa. Romer ini juga masih ada Edith. Oke ya ada ini. Aha. Kalau mau dipakai atau editnya bahkan bisa dipakai flex lah flex Oke. buat edit Oke. atau Owen dengan Chow. Nah, itu dia hero kesukaannya juga Iya, ya. kesukaan, ya. Pada zaman masih di Onyx Prodigy. Yep. Waktu itu bahkan satu tim juga kan sama Nile. Wow. Tapi ya untuk sepanjang debut di FPL ID hingga sekarang, Nile memiliki total unique hero sebanyak 11. 11. Masih ada chance lagi. Masih banyak ya? Masih banyak. Masih ada berpuluh-puluh hero yang belum dia gunakan di meta sekarang. Cuma sekarang fit atau enggaknya, ketika mereka mencari Tigreal, Wah. ini lumayan sih ganggu pergerakan dari seorang Kufra. Jujur ya, itu Yep. cukup mengganggu sih Om. Tapi Tigreal juga Valentino nggak sih? enggak kalau mau Valentine. Tapi menurutku sih Tigreal juga bisa untuk Nolan kan. Yap. Karena impulsnya dia nggak bakal bisa digelar sama sekali. Tinggal fracture. Valentina kah untuk mengambil efek dari implosion? Oke, dan Valentina juga banyak banget ya, pastinya dia punya escape juga. Yep.
Explosion bisa apa tuh? Life of Finder, Dominator Desert. Dominator Desert juga. Oke, dan ternyata Lilia lebih bermain aman sepertinya. Dan ternyata jawabannya adalah Julian dulu untuk di area jungle. Kenapa nggak tadi? Roger marah. Nggak marah, tapi itu menandakan kalau memang Julian lagi sedang berada di dalam power. Oke, berarti kan ini Ruby. Akhirnya digeser kan, Rogernya ke samping. Iya, dan juga Ruby digeser ke samping nih ya. Untuk Nino harusnya ya. Berarti untuk goldnya nih dari Hais. Mau main Ruby Gold kan? Wih, Hayabusa hyper carry gitu ya. ya ini lumayan berat. Mereka butuh range ya. Beatrix, Hero sekali Big Cloud terlebih dahulu. Kau. Untuk Hais kali ini, lagi-lagi kayaknya Hais bakal dikasih tugasnya cukup banyak ya. Berat Seperti sih. lem jauhnya ini bakal harus dikontrol. Yap. Ini banyak apa berat nih, Yul? Beda nih. Berat dan banyak. Ini berat sih. Ya. Dia disuruh head to head sama Roger, Yap. dan kasusnya early game dia akan hancur. Sedangkan Nail juga nggak punya power di early game untuk follow. Iya. Iya, makanya gue bilang kalau banyak sama berat beda. Ini agak berat kalau untuk kali ini. Alright, let's see aja karena ini adalah game penentuan untuk kedua tim ini sekarang. Sama-sama revamp memang. Tapi bagaimana dominasi Gifam dari game pertama dipatahkan Alter Ego di game yang kedua. Alright, tapi kalau menurut draft, Om apa? Gifam ya. Oh? Oh, Torigo nih. Oke, satu untuk satu. Mampukah Alter Ego dengan keluarga terbaru mereka menghapaskan Geek Fam atau Geek Fam Revamp kembali lagi menuju ke dominasinya? Dan Devil Arena minta tepuk tangannya. Oke. Let's go to the lane of down. Sepanjang hari kedua ini, kita ngeliat ada banyaknya 2-0. Dan match penutupan ini akan menjadi cukup sengit karena keadaannya sekarang cukup imbang dan kembali kita akan melihat munculnya sosok Assassin Hayabusa yang sedari di game 1 dan 2 tadi ditutup, ini akhirnya keluar. Ya, betul sekali. Setuju banget dengan kondisi dari Alter Ego sekarang. Harusnya invite secara jungle tuh nggak ada. Oke. Karena memang agak cukup berat kalau ketika dari Baloski masuk sendirian. Swap flicker, ada Owen. Itu yang akan tapi untung aja. Retributionnya masih ada di depan sana. Dan ini adalah kondisi yang gua takutkan. Ketika gua ada di depan sana. Dan Vincent berani level 3. Pas plot di tangan dari Nile. Itu yang sudah kita takutkan Omawa dan Awu. Nah ini bahaya sih ya. Oh tapi Aboy harus mundur. Oh, 2 point kill. Enggak. Ternyata masih bisa kabur juga. Aturan Owen langsung flicker off. Implosion di situ tadi. Enggak, belum ada. Belum. Implosion belum level 4 bang. Oh, Kebetulan. Masih Ya, dua ya. sabar dong, sabar. Oke, sekarang saya berdebat sana, langsung sekarang saya kill. Masih bisa selamat, karena DPC masih dalam beruntung maksimal. Paulus dan juga kawan-kawan agak cukup terpressure. Berbeda dengan game pertama 11 menit, tapi Hais seperti yang sudah kita bilang, dia dikasih tugas banyak apa berat ini berbeda. Oke. Oke. Banyak dan berat ya. Banyak dan berat. Dia harus bertahan. Minimal Sahais harus survive dulu nih. Iya, Ya, menit 8-10 lah. ya karena untuk di awal-awal dilihat dari pop damage yang dimiliki Roger ini bisa banget untuk merobek defense dari Cloud juga. Tapi ini di jalan yang berbeda sebenarnya. Kita melihat bagaimana Nile juga dengan persebaran ini bakal jauh lebih enak karena mereka bisa setup duluan, mereka juga punya Tigreal, mereka bisa lebih maju nanti untuk dapetin turtle yang pertama karena dengan adanya Shadow Kill juga Retribution masih tetap terpecah. Oke, tapi Vincent sudah mulai masuk ya ke area turtle-nya. Tapi Nino juga udah mulai datang, bukan hanya Vincent yang mulai masuk. Coachero ke arah belakang, Bonify-nya meng-cancel sosok dari seorang Nile. Tapi informasi yang diberikan, Nile harus dapat ditapel ini kalau tidak dia akan coba berbahaya untuk seorang Nile. Dan lihat, dibalaskan dengan kondisi dari seorang Owen yang akan coba di-take down oleh seorang Paleski. Berhasil mendapatkan point kill. Dan bahkan Nino menjadi pilihan pertama. Ternyata di balik sana ada Rondo dan Nile ternyata dimainkan supaya dia terperangkap dengan Nile. Berhasil mendapatkan dirinya dengan turtle, tapi Nile terperangkap di depan sana. Tidak ada Coachero kembali. Satu-satunya yang harus mereka selamatkan adalah Purple Buff karena satu penjaga mereka yaitu Nino sudah di take down. Oke, sekarang Vincent agak retreat juga. Oh, Barres dan point kill yang menunjukkan seorang Vincent gak berani. Vincent memilih untuk mundur, mencoba untuk menyelamatkan seorang Paleski, tapi Paleski diikhlaskan, direlakan begitu saja depan Nile. oh ini panjang banget ternyata ya dari segi fight-nya juga sama-sama overextend dan akhirnya Paleski
yang harus ditumbangkan. Tapi dengan adanya pun Turtle yang membuat dari Alter Ego harus terbilang cukup unggul, tapi goldnya di-lead sama Geekfam. Dan ketika Turtle-nya hilang, mereka tidak kehilangan Purple. Harusnya tuh langsung Purple sih, daripada extend team fight. Kelamaan ya buat timnya juga tadi. Memang terlalu ke dalam tadi yang diopenkan Balozi, sedangkan kita tahu tadi Enhancer sudah digunakan juga. Sehingga akhirnya dipakai buat kabur tadi. Cuman ya tadi jelasnya cukup sentimental karena ketika Balozi tumbang juga di recall dari sama Nail. Oke, Juno lagi. Elokil kembali terjadi, tapi Aboy kali ini diselamatkan dengan adanya Black Juice. Membuat dirinya mundur ke arah belakang dan selamat. Selamat tadi dia Black Shoes ya, defensive manuver yang dimiliki juga, sementara Hais ini lagi dalam keadaan sulit kayaknya. Seperti biasa, Hais akan coba ditaruh di depan sana. Langsung ada blessing gue, tapi nampaknya Hais still survive dari battle lane. Like and bounce ya tidak terlalu maksimal karena ada absorb damage kecil dari blessing gue. Dan juga trigger disiplin Purify-nya nggak dipakai loh dari Hais. Wah itu sih gila sih, lebih ke arah gila sih. Iya cukup mengerikan loh, karena dia bisa langsung lempar, tapi ternyata ketika mereka lupa ada Nino di sana, ada baiknya maka Nino dibandingkan mereka harus fokus ke arah Hais. Yap. Ada cukup banyak waktu yang diberikan terhadap seorang Balozi untuk dapetin Hais, tapi nampaknya itu tidak melaksanakan rencana dengan berhasil. Eksekusinya masih belum terlihat ya, cukup tenang juga, pasti emang lumayan jauh soalnya di dalam satu turret yang masih berdiri. Damage-nya nggak cukup ya. Oke, dan ini dia tugas untuk Owen sekarang. Apakah memang bisa melakukan setup juga untuk Turtle? Karena bagaimana positioning dari Geekfam, mereka nunggu juga nih. Mereka bakal, ke Nino? Oke, Nino lagi menjadi bola-bolaan warga. Emang benar-benar keluarga, tapi nampaknya Nino harus tetap tumbang. Tidak ada Balozi membuat sosok dari seorang Gold sangat seperti Olin dengan Enforcer. Lain wall, Gold dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka membalasnya kembali ke kanan. Kehilangan Vincent, kehilangan Bau, kehilangan sosok Balozi. Dan free terhadap Turtle. Oh ini Aboy, coba tuh melakukan pertukaran Hais. Waduh, bahkan dia masih duet untuk absorb damage dan lifesteal Saturday. Oh, tapi di sisi lain Cadera juga dapetin satu buah outer turret ya di arah bawah, ditukar dengan adanya Turtle. Memang cukup jauh apa yang dilakukan sama Geekfam tadi, sehingga akhirnya 3 pemain yang menghilang. Ini membuat dari Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kembali dari kontrol objektifnya. Ya, meskipun mereka harus lagi ya kehilangan buat Turtle-nya juga. Dan ini Nino, dia memang menjadi bulan-bulanan. Tapi lihat, aksi dari Nino menjadi bulan-bulanan adalah 3 pemain dan Geekfam yang ditukarkan juga. Dari build emblemnya atau dari build equip, Gops hasilkan Arnodia, masih cukup pede, Iris Hammer bahkan untuk persetan dan ada Thunderbell sekarang. Oke, lihat di sana Balozi coba targetan Rats only memberikan seorang Owen tertake dan mengenai shot. Kali ini yang diberikan damage yang para pasukan Alter Ego bisa maksimal karena double kill yang diberikan oleh seorang Hayabusa. Lihat, dapetin sosok dari Skypiece yang menyala. Gold masuk ke dalam, terima kill dapatkan Nail dari Formania. Apakah Nail akan coba masakan dengan Mania yang dimiliki? Karena lihat Skypiece-nya menyala menuju ke arah ini dia, Nail, salah satu sosok jungler nakal yang benar-benar tidak bisa dipegang oleh timnya maupun oleh lawan. Oke, sudah terlihat ya bagaimana Nail juga men-trigger pastinya. Nail just being Nail. Nail just being Nail. Instingnya yang juga begitu tajam bergerak ke arah bawah. Oh, lagi-lagi ya, dia benar-benar mancing banget nih ya. Psikis dan juga emosi lawan. Ya, memang itulah Nail. Ya, seperti kita sudah sounding di awal, sosok jungler yang tidak bisa dipegang, liar, nakal, dan dia sangat cocok dengan identitas dari Alter Ego. Chaotic team play ya buat Alter Ego juga. Ingat, Skypiece yang dibawakan dengan Nail ini sudah punya stack yang belum kita lihat nih. Berapa stacknya? 40 kah? 30 kah? Oke, 6 poinnya ya poin killnya Blazing gue. Dan tadi dapat 3 poin kill sih. Dan bahkan di sana bisa dapat coba di following up oleh seorang Nail. Dan kali ini tidak ada jalan untuk bola. 1 hit, lihat ya, 1 hit saja. Nail menambahkan kembali stack dari Skypiece yang dimiliki. Iya, dan menyala, abangku ya, Skypiece-nya. 310 true damage yang masuk, sementara di sisi lain, ini lagi ada yang bahu-membahu nih di bawah. Cadera dan Gops mencoba untuk melakukan pertukaran, tapi respon yang baik. Nino dan Roundel yang langsung bergerak juga, mengusir mundur 2 pemain dari Geekfam, sementara Turtle akan dipegang sama Alter Ego. Memang terkadang kalau bisa dibilang unik, ini adalah tim yang unik. Tim yang kalau ketika bermain dengan struktural atau SOP yang jelas, mereka nggak keluar identitasnya. Tapi ketika tim ini dikasih orang-orang yang bermain dengan liar, nggak bisa dipegang, bermain dengan barbar, lihat. Ini Alter Ego yang mungkin kita rindukan. Ya, lihat 2 hero-nya bahkan bisa lompat ke belakang semuanya kan.
dari Hayabusa, dari Cloud yang juga blessing duetnya. Dan bahkan ini Haisnya belum jual tingkat bos. Dia dari tadi diserang, tapi dia juga gak terpick off sama sekali. Aman ya, Yep. ya mode bertahan lah bisa dibilang juga untuk Hayesnya juga. Kali ini dengan 3 assist yang di bawah, Vincent Feather of Heaven-nya sekarang sudah selesai. Tapi kayak ngeliat dari Vincent, agresivitasnya ini udah lumayan bisa dibungkam loh. Iya, dengan 3 kali terpick off juga ya Yep. buat dia sendiri. Dan ini berarti dari Gisramnya akan mengandalkan Cadera nih ke depannya untuk bisa menangin team fight. Oke, ketika mereka terdeteksi ada Owen di sana body block yang sangat baik, membuat buying time dari bottom lane untuk Hais. Tadi Ul, kita tanya berat atau banyak beban yang dimiliki. Ketika beratnya sudah selesai, sisa banyaknya tugasnya. Oke, lane bawah udah checklist nih ya. Checklist, Oh, sama. inner turret udah selesai. Sekarang tinggal join fight-nya nih. Banyak point kill, banyak farming, udah itu tugas Hais. Karena beratnya udah lewat. UBOD untuk Nile. Oh, Nah, damage udah cukup banget ya. Hah? Ini buat ngebelah. Apalagi buat yang tipis, mungkin seperti si Aboy, Vincent, Cadera. Kalau memang nggak punya Winter, bakal Wah. itu dia nakal, janggur nakal. Oh. Dia bisa tumbang loh kalau tadi dia kesabet atau kena dari bouncing ball-nya seorang Baliski. Tapi di sana bakal coba dimakan Owen implosion-nya. Gagal, berhasil mengalahkan Baliski tapi di belakang sana Paloy. Tidak bisa menyelamatkan Owen karena Shadow Field terbagi menjadi 2. Masih walau tidak finally Toto mencari. Blessing dari seorang Hais mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi dampaknya hanya ada Baliski yang bisa didapatkan oleh seorang Hais. Karena Nile bertukar dengan shutdown yang tidak terlalu worth it ketika Ward akan muncul walaupun segi power masih dipegang oleh tim Alter Ego. Oke. Dan bahkan kali ini pun chapter home. Final slam! Atau power mencoba dibalikan kembali ke arah Alisor Cadera dan juga gagal. Hais di belakang sana mencoba dimakan di telan pulau-pulau taman Wind of Nature. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raga terbakat. Apa yang dilakukan Hais masuk ke dalam sana, Wawa? wow. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Apa? Ya, momentum dia bisa menangin fight-nya. Dia double S. Dan dia itu bisa juga jadi faktor yang cukup krusial. Wow. Oke, dan Jadi lebih ke arah gacha. Gacha. ya, tapi hilang momentum sekarang sih buat Alter Ego ya, dimana mereka harus kehilangan tadi Nile yang kecil kan, Hais juga harus keluar. Tapi nampaknya Tiffany akan kembali terjadi ke depan sana. Dengan Nile bergerak belakang, Shadowfield terbagi. Dan nilai coba, tapi kok berhasil dapatkan seorang Nile. Tapi Owen dan juga kawan-kawan harus diselesaikan oleh sosok seorang Cadera yang memiliki Roger. Sedangkan Nile hampir saja tumbang. Nile nggak bisa lagi selamat dan kalau Nile masuk ke dalam juga. Wah, ini bukan dandang keluar nakal sih. Lebih ke arah high-risk do or die sih dia. Iya, walaupun tadi sebenarnya ada Owen bagus banget. Dia implosionnya connect ke beberapa target, tapi sayangnya nggak ada follow up damage. Dan akhirnya 2 pemain yang hilang dari Alter Ego membuat Lord jatuh ke tangan dari Geek Fam. Dan keadaannya ini cukup seimbang sekarang. Oh, bukan sih. Aku nggak bilang seimbang sih. Dipegang Geek Fam sih. Oke, bahkan udah dibalik ya. Dibalik ini om kondisinya. Setuju. Dan juga ini Gops yang luar biasa lagi-lagi dengan Arnold pemakaian dia yang selalu bisa tepat untuk pada slash dan team fight-nya. Kita tahu bagaimana Gops ini sering jadi pemain yang tepat untuk sampai untuk membuat positionnya. Ice ini oleh kita sebenarnya lagi juga bakal selesai buat si Vincent dan hanya Hayabusa, hanya Nile yang unggul tuh. Ini berarti untuk power dari Skeptics itu masih ada memang kan? Tapi udah mulai turun ya, satu ya tadi Iya. kan. Mahal masalahnya shuttle. 30. Seingatku 30. 30%. Iya, 30%. Oke, Lord masih bisa didefensi harusnya ya. Tekstilnya juga cepet banget dari Hais, ada Dominator Destruction juga. Sementara Holy Crystal sekarang sudah lagi tangan dari Vincent. Ya, dan Vincent dengan Julian di sini bisa nge-blade juga kan Ancient Sword yang dimiliki Cadera satu bagian DS. Lebih menambahkan lagi untuk extra movement speed dia untuk bisa mengejar lawan-lawannya nanti. Oke, 1400 Gold Lead sekarang dipimpin oleh Geek Fam. Alter Ego, mereka coba untuk bisa bermain ke arah split push karena ada 2 loh yang bisa potensial untuk bisa jalan-jalan jauh antara Hayabusa dan Cloud. Ya, Tapi sekarang jangan ya, karena Hais belum punya Wind of Nature. Aha. Itu bahaya banget ketika di head to head dengan ada seorang Cadera. ya, dan ada Baloshi juga sih yang selalu mengintai ya dari baik properti kalau ada split push, ada bouncing ball dan biasanya di sini movement dan split push juga. Oke. Itu ada Cadera, jadi ada Cadera sama Baloy. Oh, Wawa, pilih. Untuk sosok seorang Owen, harus menemenin Hayabusa atau Cloud. Gak Wah, bisa sih Hayabusa. kalau- tapi agak susah buat Hayabusa, karena dia bakal lompat ke depan sendirian. Ya, karena setidaknya split push-nya akan ada yang dinerotasi kalau gua tetap menunjukkan Hayabusa. Oke. Karena Hais masih punya qualify, masih punya chance. Kalau dia bisa mainin timing dari Battle Mirror Image, dia masih bisa selamat. Sedangkan Hayabusa, sekali Shadow-nya udah tersangkut, mungkin title ALM udah dipegang sama diri. Aman, Iya, aman. saya tumbang gitu.
title idol. Oke, tapi kali ini Alter Ego mereka masih bakal coba untuk set up defense terlebih dahulu, bermain aman dan sabar karena kalau ngelihat ya Owen ini hero momentum. Ini harus diciptakan sih Iya. nantinya untuk implosion targeting yang optimal juga, tapi permasalahannya adalah dua purify win yang membuat dari Geek Fam mereka cukup bertahan gitu di pada inisiasi yang dilakukan sama Alter Ego. Ya Kabo juga bahkan sering untuk nge-bait ya. Dia maju ke depan, dia punya Purify, dia punya Black Shoes. Dan sekarang balasnya dengan satu buah Immortal. Ini masih dengan Sweet Push ternyata Oh, buat ambil? Oh, Keambil? keambil lah boy. Oh, Dan bahkan kita akan melihat dari Heist bukan dengan Wind of Nature, tapi Heist dengan Winter Crown. Possibility yang akan dia miliki. Dia pengen blazing guard sambil beku. Bisa. Bisa kan sekarang Winter Crown udah bisa sambil nge-damage ya. Bisa, tapi kalau dia butuh untuk head to head dengan Rekadera, jangan lupakan itu juga. Bukan blessing duetnya doang, tapi gimana cara dia nge-deal damage itu yang sangat butuh. Tapi Aboy tidak ada Black Shoes. Informasi yang didapatkan oleh seorang Ino. Aimo Venom berikan seorang Aliski, tapi lihat dari belakang sana. Ketika ada Shadow Kill, terakhir dan dua. Dan ada Nile, bergerak belakang. Terbakar baru masuk dan tema terigu mereka ada Blinding dan lain. Bola-bola akan Aboy. Bahkan gila Vincent akan menjadi pilihan mereka yang cukup berbahaya. Vincent terbelakang dan Benny akan no way. Wipe out. Ini bencana. Oke, dan triple kill dari Roundel pula yang berhasil didapatkan. Wipe out tercipta, one strike push bisa terjadi di arah tengah. Tidak ada jawaban untuk bisa